Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana masih kuat berpuasa? Semoga di puasa ini semakin bersemangat dalam mengejar tilawah, yang pengen khatam berkali-kali, atau yang sholat sunnahnya semakin banyak rakaatnya, atau semakin rajin membantu orang tua. Kemudian masih semangat dalam belajar dalam kondisi daring ini. Pokoknya masih bersemangat semua ya. Saya mendoakan semoga nanti kita disampaikan hingga akhir Ramadan ya. Nah, pada kesempatan hari ini sudah akan menyampaikan kutum tentang takjil, memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah, anak-anak di Indonesia ini takjil itu biasanya bahasa kita itu adalah makanan berbuka puasa. Padahal tidak. Kalau takjil itu adalah kita memberi makan. Sedangkan iftar itu adalah makanan berbuka puasa. Nah, langsung saja ya. Jadi keutamaan dari kita memberikan takjil yang pertama, yaitu ketika kita memberikan makan orang berbuka puasa akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang berpuasa. Karena dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Nah, yang kedua yaitu dengan kita banyak beramal melalui memberi makan orang yang berbuka puasa disertai dengan puasa, itu akan menuju jalan menuju surga. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luar terlihat dari bagian dalam dan bagian dalam terlihat dari bagian luar. Lantas seorang Ahmad Badui berkata ketika sambil berdiri, bagi siapa kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia semua sedang tidur. Nah, ada lagi hadis riwayat Muslim. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Saya. Abu Bakar menjawab seperti itu. Tanya lagi, siapa yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Abu Bakar juga menjawab, saya. Terus tanya lagi Rasulullah, siapa yang di antara kalian yang memberi makan orang miskin? Saya. Abu Bakar menjawab lagi. Lalu tanya lagi Rasulullah, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Dia menjawab terus ketika Rasulullah bertanya. Nah, Rasulullah langsung bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti akan masuk surga. Yang ketiga, ketika menggabungkan sholat, puasa, dan sedekah dapat mengantarkan kita pada ridha Allah. Ya, jadi puasa, sholat, dan sedekah itu mengantarkan orang yang mengamalkan kepada Allah, dan sholat itu mengantarkan pada separuh jalan, puasa mengantarkan pada pintu raja, sedekah mengambilnya dan mengantarnya pada raja. Yang keempat, mendapatkan buah-buahan di surga dan arohik al-mahtum, minuman khamar yang nikmat di surga. Jadi bukan bayangkan khamar di sini ya. Nah, dari hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Rasulullah bersabda, muslim mana saja yang memberi pakaian orang Islam lain yang tidak memiliki pakaian, Allah akan berikan pakaiannya dari hijaunya surga. Muslim mana saja yang beri makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan berinya makanan dan dari buah-buahan di surga. Lalu Muslim mana saja yang beri minuman orang yang kehausan, insya Allah memberikan minuman aroik al-mahtum. Nah, selanjutnya di sini sebagai pembalasan dirimu dan pemberian yang cukup dalam Quran surat An-Naba ayat 36. Dan di Quran surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi kalau namanya kebaikan pasti ada kebalasan kebaikan. Nah, tadi yang dimaksud dengan arohik al-maktum itu minuman murni yang adanya hanya di surga ya. Yang kelima, sedekah akan menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat nanti sedekah yang akan menyelamatkan kita. Jadi di dunia ini kesempatan kita belum bersedekah, karena ketika orang sudah meninggal, dia itu ingin kembali ke dunia itu hanya ingin beribadah dan sedekah. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad, setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Yang keenam, sedekah akan menambah berkah harta. Dalam hadis riwayat Muslim, sedekah tidak akan mengurangi harta, karena
harta tersebut akan diberkahi dan pasti secara tidak langsung akan bertambah, walaupun bukan secara jumlah ya. Kita sehat, kemudian dimudahkan urusan, itu adalah salah satu tambahan rezeki ya. Kemudian sedekah akan meredam murkanya Allah. Terus sedekah akan menghapus dosa. Dalam hadis riwayat Tirmizi, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Jadi dalam hal ini takjil itu kita ibaratkan sedekah anak-anak. Jadi selain tadi kita dapat pahala seperti orang berpuasa, bisa mendapatkan ridha Allah, jalan menuju surga, menghapus dosa, dan bisa melindungi kita di hari kiamat. Nah, demikian anak-anak kultum hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga Ramadan ini bisa kita jalani sampai akhir dan kita temukan dengan Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.